Pemerintah kini tengah melakukan upaya percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Upaya ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Sistem sektor layanan publik digital yang dimiliki pemerintah saat ini masih terpisah sesuai dengan instansi dan sektor masing-masing. Hal ini mengakibatkan dalam proses pemanfaatan datanya oleh masyarakat masih terkendala dalam penginputan data yang masih harus dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu, masyarakat juga harus membuat banyak akun untuk mengakses beragam layanan publik digital pemerintah. Untuk memadukan layanan digital yang terpisah-pisah menjadi terintegrasi, Presiden mengeluarkan Perpres nomor 95 tahun 2018. Perpres ini juga sebagai landasan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional sehingga nantinya akan tercapai pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Lalu kira-kira bagaimana harmonisasi dan juga keterpaduan data SPBE dalam implementasinya? Saya Ayu Rahmawati akan membahasnya bersama kedua narasumber kita hari ini. Ada Pak Andi Yuniantoro, CEO Inixindo Yogyakarta. Pak Andi, selamat malam, Selamat apa malam, kabar? Mbak. Baik, Mbak Ayu. Baik, selanjutnya juga ada Pak Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Pak Arman, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mbak Ayu. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Kita akan memulai satu dialog tentang hal yang ini pastinya menjadi kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan pemerintah baik itu di daerah maupun di pusat. Saya ingin ke Pak Andi terlebih dahulu. Untuk melaksanakan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, mungkin masih banyak orang yang kurang mengetahui dan kurang paham. Ini sebenarnya apa dan urgensinya apa? Kenapa harus dilakukan saat ini, Pak? Oh ya, kita mesti menilik sedikit sejarah ya bahwa pemerintahan elektronik atau yang kita sering kenal dengan e-government itu dimulai tahun 2003. Ya, tentu waktu 2003 itu kan dari mulai belum elektronik menjadi elektronik ada sedikit euforia gitu kan. Jadi seluruh kementerian lembaga daerah berlomba-lomba membuat elektronik sendiri versi-versinya. Ya, bayangin Mbak, kabupaten kita ada berapa? 514, provinsi kita ada 37 sekarang, kementerian lembaga ada berapa? Bikin sendiri-sendiri. Pada tahun 2010-an kaget, loh kok semua yang dibikin nggak pada nyambung? Nggak bisa nyambung nih, kita ngobrol bisa nggak? Oh kita nggak bisa ngobrol. Maka gerakan pertama yang kita mesti jadikan urgensi adalah kita mesti terpadu nih, kita mesti terintegrasi. Karena satu instansi dengan istilah lain tidak bisa ngobrol. Maka urgensi yang pertama adalah kita membangun keterpaduan sistem terlebih dahulu. Karena kalau enggak ya silo-silo sendiri lagi, pulau-pulau saja. Walaupun sudah elektronik tapi tidak terpadu. Kalau sudah terpadu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang namanya data itu bisa valid. Kalau kita bertanya kepada daerah tertentu misalkan, berapa jumlah stunting di daerahmu? Jawabannya mungkin X. Pusat ditanya, jawabannya Y. Loh, kok pusat sama daerah nggak sama? Karena sistemnya tidak pernah terpadu. Memang elektronik, tapi elektronik yang terpisah-pisah. Kemudian yang urgensi yang ketiga adalah kaitan sama layanan kita nih, masyarakat kita. Kita sebagai masyarakat kan sekarang pasti sudah berharap layanannya nggak manual lagi dong. Kita nggak mau capek antri lagi, ya. Kita bisa lebih customer centris, kalau mau daftar apapun di pemerintahan bisa dari rumah, online, enak kayak kita pakai Gojek dan sebagainya. Maka tuntutan layanan digital tadi harus merupakan berspektrum NKRI. Bayangin nih Mbak, kalau saya jalan-jalan ke daerah tertentu, mau lapor, saya mesti menginstall aplikasi lapor di daerah itu. Saya dalam lagi ke daerah lain, saya mesti install lapor di daerah itu. Maka kan semuanya beda-beda ngeribetin. Maka urgensi yang ketiga adalah membangun layanan yang seamless buat warga dalam basis digital. Kemudian yang keempat, yang paling urgent juga adalah pada saat semua sudah terintegrasi, tidak hanya layanan publik, tapi administrasi pemerintahan dalam membuat perencanaan nih, kita kan mau habis nih perencanaannya, kita bikin plan sampai nanti ke eksekusi anggaran dan pelaksanaannya harusnya se-Indonesia nyambung. Kalau itu sudah terintegrasi, maka minimal korupsi yang menjadi momok buat bangsa kita akan sedikit teredus dengan mekanisme yang lebih transparan, karena semua terintegrasi. Jadi urgensinya adalah membangun keterpaduan dan keintegrasian untuk
Indonesia, Mbak. Keterpaduan dan juga integrasi Iya, di Indonesia pastinya, karena nanti datanya diharapkan akan jauh-jauh lebih akurat, tidak ada redundant juga ya Pak, karena setuju, betul, kalau misalkan terpisah-pisah ini pasti datanya akan sangat membingungkan, bukan betul, hanya dari pemerintah tapi masyarakat juga akan betul, terimbas. betul. Saya ingin ke Pak Arman kemudian. Pak Arman, tadi sudah dijelaskan mengenai urgensinya dari PDN dan juga SPBE itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan kesiapannya? Karena kalau kita melihat ini kan akan dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah. Sementara pasti mereka harus bisa sama-sama mempunyai literasi digital yang baik. Ya. Tapi kan pasti dari daerah dan juga pusat ini akan ada berbeda, akan ada perbedaan di dalamnya. Kesiapannya seperti apa nih Pak Ya. Arman? Ya, kalau kita bicara SPBE gitu ya, atau e-government, itu kan sebenarnya sebuah respons atau intervensi kebijakan atau tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan publik akan layanan yang mudah gitu ya, dan juga pasti. Mudah dan pasti itu mudah saja parameternya. Prosedurnya itu sederhana, waktunya cepat, biayanya itu murah gitu ya. Itu yang didambakan oleh publik terhadap pelayanan publik, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi faktanya per hari ini ya, karena memang desain sistem pemerintahan kita itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga ada kementerian sektoral, seringkali kemudahan dan kepastian itu sangat susah didapatkan oleh publik, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, masyarakat itu bisa berjalan dari satu instansi ke instansi yang lain. Belum lagi kalau kita bicara menginput data, setiap sistem itu punya permintaan datanya masing-masing gitu ya. Nah, berhadapan dengan ini sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi itu, sejak 2003, bahkan kalau kita lihat 9 tahun terakhir gitu ya, atau 10 tahun terakhir, pemerintah cukup agresif sebenarnya untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Nah, kesiapannya seperti apa, atau implementasi di lapangan seperti apa, kita bisa melihat di 3 ranah sebenarnya. Pertama itu di ranah kebijakan, baik yang sifatnya peraturan atau non-peraturan. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan, organisasi, termasuk di dalamnya adalah SDM. Yang ketiga adalah platformnya tersendiri, digitalnya itu tersendiri gitu ya. Nah, pertama terkait dengan kebijakan gitu ya, kita harus memberi apresiasi memang pemerintah pusat gitu ya, baik itu Bappenas, Kominfo, atau beberapa kementerian sektoral atau kementerian dalam negeri sendiri, itu cukup aktif untuk mempromosikan, menyiapkan infrastrukturnya. Tetapi seringkali kebijakan-kebijakan yang dikeluar itu tidak satu irama antara satu kementerian dan kementerian yang lain. Sehingga seringkali digitalisasi yang dibangun di depan gitu ya, itu seringkali terhambat oleh kebijakan yang berbeda-beda antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Itu baru bicara kebijakan antara kementerian sektoral dengan kementerian induknya misalnya. Belum bicara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di sisi institusi atau kelembagaan atau SDM tadi itu. Yang kita lihat sekarang, kalau kita bicara keterpaduan atau integrasi, itu seringkali terhambat dengan, kami boleh menyebutnya dengan kultur ya, kultur ego sektoral yang masih sangat susah untuk kita lepaskan antara satu kementerian dan kementerian yang lain. Betul. Begitu banyak aplikasi, ribuan aplikasi itu karena memang setiap kementerian, bahkan di dalam satu kementerian, antara direktorat punya sistemnya masing-masing. Itu juga yang membuat cita-cita keterpaduan, integrasi tadi masih susah didapatkan gitu ya. Yang ketiga soal digitalisasi. Digitalisasi ini lebih ramai lagi gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, aplikasi itu dibangun tetapi sangat susah untuk kita integrasikan. Saya angkat satu contoh gitu ya, di bidang penanaman modal, ada namanya itu OSS RBA, Online Single Submission berbasis resiko. OSS ini cita-citanya adalah dia mengintegrasikan semua sistem layanan perizinan ke dalam OSS RBA itu. Tetapi kementerian sektoral juga punya layanan izinnya masing-masing. Misalnya Kementerian PUPR itu punya CMBG untuk ngurus persetujuan bangunan gedung gitu ya. Atau misalnya ATR BPN itu punya Gistaru. Atau misalnya Kementerian Lingkungan Hidup punya AMDALNet, Kementerian Perindustrian punya SINAS. Kita mengharapkan publik, kami sebagai publik itu mengharapkan kita hanya berhadapan dengan satu sistem yaitu OSS RBA. Tetapi per hari ini kami publik, pelaku usaha itu masih berjalan dari satu sistem ke sistem yang lain. Cita-cita integrasi keterpaduan itu masih jauh dari harapan gitu ya. Jadi itu kesiapan kita untuk menerapkan SPBE itu masih punya pekerjaan rumah di 3 dimensi tadi. Tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi di pemerintah daerah juga punya fakta yang sama terkait dengan itu. Itu juga berdampak terhadap data-datanya.
Ya, kita berharap dengan pusat data nasional itu yang sekarang lagi dibangun 3 tahun lalu itu, kita berharap ke depan kita punya satu data yang valid, gitu ya, yang bisa diterima oleh semua kementerian dan lembaga, oleh pemerintah daerah, juga oleh publik. Kami sebagai lembaga penelitian itu cukup kesusahan, gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan data dari satu kementerian dan kementerian yang lain itu cukup susah, gitu ya. Belum lagi persoalan perbedaan data. Itu juga persoalan yang lain. Harapannya dengan PDN yang dibuat oleh Kominfo, ke depan itu kita punya satu rumah nih. Rumah itu apa? Rumah bersama untuk mendapatkan data. Dan yang paling penting adalah kalau kita bicara dalam konteks Indonesia Maju 2045, data itu menjadi apa? Senjata penting untuk mengeluarkan kebijakan berbasis bukti, gitu ya. Tanpa kebijakan berbasis bukti, harapan kita untuk Indonesia Maju, Indonesia berdaulat, Indonesia berkelanjutan itu masih sangat jauh dari harapan, gitu ya. Karena itu kita bersama pengampu kebijakannya itu Kominfo dalam hal ini, atau Bappenas sebagai perencanaan pembangunan nasional itu, harapannya itu kita punya satu semangat yang sama, tidak hanya pemerintah tapi juga publik. Gitu. Baik, jadi dibutuhkan sebuah rumah untuk bisa mengambil data dari pemerintah yang valid dan juga akurat. Saya ingin ke Pak Andi kembali. Untuk bisa menciptakan data yang tadi kita telah bicarakan, SPBE ini pastinya butuh kapasitas yang sangat besar dan juga keamanan yang terjamin. Apakah dengan PDN ini bisa menjamin kebutuhan tersebut? Ya, jadi PDN ini kan ibarat kata fondasi dari rumah digital Indonesia. Jadi ibarat kata digital ini kita mau bikin rumah, kita butuh fondasi paling bawah. Salah satu fondasi yang paling bawah yang mesti kuat itu adalah pusat data nasional. Bayangin aja kalau kita melihat dari 630 kementerian, lembaga, dan daerah, masing-masing mengembangkan aplikasi dan memiliki data, belum lagi penduduk kita 270 juta sekian. Apakah PDN tadi bisa memuat data itu? Nah, tentu membutuhkan sesuatu hal yang namanya ekosistem akan lebih tepat. Jadi PDN ini bukan sekedar hanya didevelop oleh pemerintah pusat yang notabene sekarang sedang dikembangkan di Cikarang, di Batam, dan di IKN. Tapi saya yakin dari tahun 2003 sampai 2018 itu banyak daerah-daerah yang sudah membangun pusat data sendiri juga gitu ya. Ini tidak bisa diabaikan. Hanya tinggal distandarkan menjadi satu standar yang sama, yaitu standar internasional. Once itu sudah terjadi, maka kita bisa berkolaborasi antara pusat dan daerah sama-sama membangun ekosistem PDN. Sehingga kebutuhan terhadap kapasitas infrastruktur yang begitu besar bisa dipenuhi. Jadi memang kuncinya ada di kolaborasi, tapi tetap mengutamakan standar internasional. Dengan standar internasional, maka aspek keamanan, aspek availability, integrity, dan confidentiality bisa terjamin. Yang at the end ujungnya adalah kita menggunakan digital itu nggak pernah was-was. Data kita bocor lah, kemudian layanannya kalau jam 12 malam mati lah. Nah itu sudah tidak pernah kita rasakan lagi, karena memang infrastrukturnya handal. Kira-kira itu, Mbak. Bisa diakses kapanpun dan juga dimanapun. Harapannya seperti itu ya Pak Andi ya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Arman. Pemerintah tujuannya dalam membangun SPBE ini adalah untuk harmonisasi data, keterpaduan data, baik dari pusat maupun juga di daerah. Dan tadi sempat disinggung juga masalah ego sektoral. Bagaimana kira-kira cara bisa mengatasi hal ini? Ya, sebenarnya kita butuh satu boleh dikatakan badan ya, Pak Andi, atau institusi yang itu bisa men-tackle gitu, atau bisa menyelesaikan persoalan ego sektoral ini. Karena kalau tanpa satu badan yang berada di luar kementerian dan lembaga, tampaknya itu masih sangat susah untuk kita menyatukan semangat semua kementerian dan lembaga itu dalam satu orkestrasi. Gitu ya. Itu yang kita lihat tantangan paling utama saat ini gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara data itu kan bisa bicara beberapa layer ya, mulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan juga penyebarluasan data. Dari 4 ini saja, antara kementerian, antara instansi itu berbeda-beda. Jangankan antara kementerian ya, dalam satu kementerian itu punya juga pusat datanya masing-masing per deputi, per direktorat gitu ya. Padahal dalam satu tupoksi yang sama sebenarnya. Karena itu memang paling pertama ke depan itu kita butuh satu komitmen politik sebenarnya. Gitu ya. Kita sekarang dalam masa kampanye, kita harap para pemimpin baru nanti punya komitmen politik untuk PDN ini. Kalau tanpa dorongan itu akan sangat susah untuk menyatukan semua semangat dari kementerian dan lembaga untuk menyamakan semangat dalam penyatuan data ini, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita lihat,
soal utilisasi datanya sebenarnya Pak Andi. Oke, Gitu oke, ya. oke, oke. Kita punya data. Baik. Pertanyaannya adalah apakah data itu diramu menjadi Ya. bumbu-bumbu penting dalam penyusunan kebijakan. Ya, ya, ya. Sekarang kita berhadapan dengan itu banyak polemik kebijakan Nah, yang dari catatan kami itu karena memang tidak berbasis data yang baik. Nah, Gitu. itu dia. Jadi dibutuhkan sebuah komitmen politik dan juga kebijakan publik yang berbasis data, bukan Ya. berdasarkan opini saja. Baik, Pak Arman, Pak Andi, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan berdialog lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Forward dan masih bersama saya Ayu Rahmawati dan dua narasumber kita ada Pak Andi, ada Pak Arman dan di segmen kali ini kita akan langsung melakukan sesi tanya jawab dengan para penonton yang sudah hadir di studio karena pastinya isu PDN ini mau tidak mau akan sangat berpengaruh dengan kita semua dalam kehidupan. Baik, saya akan buka satu pertanyaan terlebih dahulu untuk Pak Andi terlebih dahulu ya. Silakan boleh satu penanya. Baik, oke. Mas yang baju batik di baris kedua silakan berdiri, sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Selamat malam Bapak-Bapak, Ya. saya Yuda, saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa. Singkat saja Pak, bagi masyarakat biasa, apa saja yang bisa dimanfaatkan dari SPBE dan Pusat Data Nasional dalam kehidupan sehari-hari Pak? Itu saja, terima kasih Pak. Silakan Oke, Pak baik. Andi. Kalau untuk masyarakat tentu yang paling kerasa adalah layanan digital. Itu aja. Jadi kan kalau PDN mungkin secara langsung kan tidak bisa kerasa, tapi yang kerasa buat masyarakat adalah saat kita menikmati layanan digital. Ya, jadi pada saat misalkan sekarang hampir semua rumah sakit kalau kita daftar rumah sakit kan sudah online duluan. Kemudian kalau Bapak bikin paspor itu juga sudah menggunakan register dulu di rumah, terus nanti kita datang pas pada waktunya. Jadi buat kita, masyarakat akan memiliki rasa kehidupan yang lebih efektif gitu loh. Nggak kelamaan ngantri, nggak bete-bete buang-buang waktu. Jadi layanan masyarakat, layanan pemerintah tadi akan semakin mudah dinikmati oleh masyarakat. Kalau misalkan PDA-nya bagus, otomatis layanan itu akan selalu on di handphone ataupun di smartphone Anda. Itu yang paling bisa kerasa oleh masyarakat kita. Baik, jadi memang sangat dibutuhkan untuk bisa kelangsungan hidup masyarakat sehari-hari nantinya. Sangat mudah dan juga tidak terbatas oleh waktu Mas Yuda. Bagaimana Mas Yuda sudah menjawab pertanyaannya? Baik, oke. Sekarang saya akan lanjut ke Pak Arman, mungkin satu penanya dari penonton silahkan. Oke, Mbak yang di depan silahkan disebutkan nama dan juga pertanyaannya. Terima kasih, selamat malam. Nama saya Najma, saya karyawan swasta. Saya ingin bertanya kepada Pak Arman, apakah menurut Bapak harmonisasi dan keterpaduan data ini dapat secepatnya tercapai? Mengingat hingga saat ini pengaturan data masih terpisah-pisah antar instansi. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan paling menantang untuk pemerintah sebenarnya Pak Andi gitu ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Andi, ini sudah dikomitmenkan sejak 2003. Betul. Gitu ya. Tetapi sampai sekarang kita masih berhadapan dengan persoalan yang sama, soal disharmoni antara kementerian dan lembaga, tidak hanya disharmoni soal bisnis prosesnya, gitu ya, tetapi juga kebijakan dan juga kelembagaan dan juga dukungan SDM yang memang punya kemampuan teknis untuk bisa mengoperasionalkan SPBE itu gitu ya. Tetapi kita sebenarnya punya optimisme gitu ya. Kalau kita lihat di rancangan jangka panjang untuk 2025 sampai 2045, kita menempatkan aplikasi atau platform atau dalam bahasa RPJPN-nya itu adalah super platform gitu ya. Sebagai satu game changer untuk kita bisa mencapai Indonesia maju itu. Kenapa? Kita punya modalitas. Anggaran kita berkelimpahan sebenarnya Pak Andi gitu ya. Kemudian dari sisi SDM tinggal bagaimana pelatihannya saja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah soal kita sebenarnya punya kemampuan untuk menerapkan tata kelola kebijakan dalam penyusunan SPB ini yang partisipatif, akuntabel dan juga transparan gitu ya. Hanya saja memang kita tidak bisa mengharapkan seperti air jatuh dari langit langsung jadi gitu ya. Tapi kita suka menggunakan bahasanya RPJPN itu, transformasi. Kalau transformasi itu kita bermetamorfosis secara bertahap. Kalau reformasi kan langsung jadi gitu ya. Tetapi kalau kita bertahap artinya ada roadmap, gitu. Ada peta jalan misalnya dari 2023 sampai 2025 kita bisa membangun fondasinya seperti apa. Hanya saja pekerjaan rumah untuk pemerintahnya adalah dan juga menantang sebenarnya untuk Capres-Cawapres 2024 besok. Iya.
apakah mereka bisa menyatukan satu semangat dari semua kementerian ini untuk bisa menjalankan ini atau enggak, gitu ya. Itu yang kita harapkan. Gitu. PR-nya masih banyak, tapi bukan berarti tidak mungkin ya Pak. Mungkin, ya. Harapan, optimisme harus tetap ada. Bagaimana Mbak, masih ingin ada ditanyakan atau sudah menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, Pak Andi, Pak Arman, kita akan jeda sejenak kembali. Pemirsa, kita akan kembali lagi dalam Indonesia Forward setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Forward. Masih bersama dua narasumber saya, Pak Andi dan juga Pak Arman. Pak Andi, kita membicarakan big data, data yang sangat besar di Indonesia dengan masyarakat yang juga sangat banyak dan beragam di sini. Yang pasti tujuan dari pemerintah adalah untuk membuat suatu kebijakan yang tepat sasaran. Betul. Nah, bagaimana nanti implementasinya, Pak? Apakah benar-benar bisa langsung dimanfaatkan menjadi data yang bisa menjadi basis kebijakan yang tepat sasaran, atau tantangan seperti apa yang bisa menjadi halangan ke depannya? Ya, sebuah mimpi yang indah dan kita harapkan semua pada saat nanti kita bisa mengambil atau membuat kebijakan berbasis data. Ya. Itu mimpi indah sekali dan mulia sekali. Bukan berbasis opini ya, Pak? Bukan berasumsi atau yang lain-lain Ya. gitu. Tetapi untuk sampai ke sana itu ada jalan yang mesti dilalui gitu. Peta jalan yang disampaikan oleh Mas Rahman tadi sangat benar. Jadi pertama adalah ketersediaan data. Ya, big data itu tidak ada apa-apanya kalau nggak ada sumber datanya. Sama seorang ibu-ibu mau masak, kalau di kulkas nggak ada bahan bisa masak nggak? Ya nggak bisa. Maka data itu ibarat kata bahan baku yang ada di kulkas kita tadi. Dan yang namanya big data untuk sampai memberikan level prediktif ya. Karena kan data itu sebetulnya yang pertama hanya bisa menjadi laporan masa lalu. Dari tahun dulu kita sudah begini. Tapi yang modern adalah bagaimana data itu bisa memberikan prediksi ke depan. Bukan dukun loh Mbak. Bukan pakai yang lain-lain loh. Nah, untuk bisa memiliki analitik berbasis prediktif tadi, sumber datanya harus gede. Yang namanya big data itu minimal mengenal 3V, volume, variety, velocity. Volume itu harus gede banget, variety jenisnya macam-macam, velocity datanya cepat sekali berubah. Kita bisa nggak ke situ? Dari sana itulah yang menjadi spirit bersama supaya kita memiliki satu data tadi sebagai embrio dari sumber data yang ada. Setelah kita memiliki sumber data, yang kedua adalah SDM-nya. Karena big data itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul prediktif tahun depan kita bagaimana, nggak bisa. Harus ada seorang data scientist, ya data analis yang harus memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga dia bisa mengolah data tadi menjadi sesuatu yang bersifat prediktif dengan suatu algoritma, pola dan tren. Jadi PR kita masih panjang, tapi jangan pernah menyerah. Kita sudah memulai dengan sangat baik gitu ya, dengan kita punya pusat data, kita punya regulasi satu data Indonesia. Pun kalau ada yang kurang, regulasinya kita perbaiki. Tapi kita punya misi yang mulia untuk bisa mengambil kebijakan berbasis evidence, berbasis data sehingga nanti lebih tepat sasaran. Baik, yang jelas semangatnya harus tetap positif meskipun pekerjaan rumahnya masih banyak. Tapi kalau misalkan memang bisa nanti lintas sektor bekerja sama, apapun pasti bisa mungkin saja terjadi. Saya ingin ke Pak Arman kemudian. Tadi telah dibahas bahwa PR-PR-nya kita setuju masih sangat banyak, tapi kita sedang berjalan ke sana bersama-sama. Kemudian kalau misalkan dengan langkah-langkah yang saat ini sudah diambil pemerintah, mungkin kita bisa membicarakan juga masalah regulasi data dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apakah langkahnya sudah tepat saat ini atau masih ada yang harus diperbaiki ke depannya, Pak? Ya, memang kalau kita melihat minimal ya dalam konteks SPBE, dia sudah mengatur bahwa soal arsitektur rencana SPBE itu harus mengacu ke perencanaan ya. Apakah itu perencanaan pembangunan nasional, RPJMN atau RKP gitu ya, atau dalam konteks daerah RPJMD atau RKPD daerah gitu ya. Karena yang ingin dibangun itu adalah bagaimana perencanaan pembangunan itu disupport oleh data yang valid. Gitu ya. Itu yang kita impikan gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam implementasinya gitu ya, pertanyaan atau pekerjaan rumah besar kita minimal dari kami di luar pemerintah gitu ya. Apakah data-data yang disupport misalnya oleh BRIN, oleh BRIDA di daerah, oleh Bapelitbangda, atau oleh lembaga-lembaga penelitian non-pemerintah, itu benar-benar dipakai nggak dalam proses perumusan
atau dalam proses pembahasan kebijakan baik di level pusat maupun pemerintah daerah. Oke. Itu pertanyaan besar publik sekarang gitu ya. Itu baru utilisasi datanya. Belum bicara bagaimana pemerintah, policy maker itu melibatkan publik dalam proses penyusunan kebijakan berbasis bukti itu gitu ya. Contoh sederhana gitu ya. Kalau kita ingin membangun konektivitas misalnya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote misalnya, kita harus benar-benar mengetahui berapa panjang jalan yang saat ini misalnya belum berstatus jalan mantap katakanlah gitu ya. Itu jangan dipolitisir gitu ya. Karena kalau dipolitisir pasti intervensi kebijakannya itu pasti akan berbeda gitu ya. Karena itu yang menurut kami pekerjaan rumah gitu ya. Tidak hanya pemerintah sebenarnya, tetapi kami publik gitu ya, untuk bisa melakukan pengawasan terhadap tata kelola data itu gitu ya. Hanya saja memang kalau lihat situasi hari ini Pak Andi gitu ya. Sekarang kan kita di masa peralihan ya. Peralihan untuk RPJMN 2024-2029, rencana jangka panjang 2045, tampaknya Bappenas sekarang mumet tuh ya. Mereka mau menyusun kebijakan seperti apa, tapi mereka masih menunggu komitmen politik itu seperti apa dari rejim pemerintahan baru nanti gitu ya. Karena itu kita sebenarnya mengharapkan ke publik gitu Pak Andi ya, ke masyarakat gitu ya. Untuk yuk kita bantu pemerintah untuk bisa menata kelola dengan baik sistem data kita itu. Gitu. Butuh kerjasama bukan hanya pemerintah saja tapi juga harus dibantu oleh masyarakatnya dan pastinya tujuannya harus baik ya, tidak ada kepentingan politis di dalamnya seperti kata Pak Arman tadi. Terima kasih banyak atas perbincangannya, sebenarnya masih sangat seru tapi kita terbatas oleh waktu. Pak Arman, Pak Andi, terima kasih sekali lagi atas dialognya hari ini juga informasinya tentang SPBE dan juga PDN terutama. Pemirsa, demikianlah dialog Indonesia Forward malam hari ini. Saya Ayu Rahmawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi, sampai jumpa.